Beberapa minggu yang lalu di TikTok, saya menemukan ada sebuah kreator yang melakukan live TikTok, namun di sana ia menyematkan sebuah gambar seperti ini. Nah, kira-kira apa yang ada di benak teman-teman ketika melihat gambar ini? Ya, di sini ada sebuah hadis yang terdengar aneh dari Musnad Imam Ahmad. Disebutkan di sana di mana Rasulullah seolah-olah memerintahkan bagi penjual arak atau khamar untuk menghalalkan daging babi. Nah, hadis yang ditampilkan oleh kreator TikTok saat nge-live ini tentu bagi kita yang awam akan terdengar aneh dan kontroversi. Karena bagaimana bisa Rasulullah SAW menghalalkan daging babi dalam tanda kutip kepada penjual khamar, sedangkan dalam Al-Quran sendiri sudah gamblang ditegaskan, disebutkan soal keharamannya, kan gitu. Namun terlepas dari hadisnya tersebut teman-teman, di sini kita sudah dapat memahami apa tujuan dari sang kreator yang nge-live dan menggunakan hadis ini. Tentunya untuk menanamkan keraguan pada umat Islam yang awam atau dengan kata lain, untuk tujuan pemurtadan. Oleh karenanya, di episode kali ini teman-teman, kita akan mempelajari bagaimana cara memahami redaksi hadis ini langsung dari original teksnya, dari bahasa Arabnya, dan sesuai parameter ilmu. Sehingga jika suatu saat nanti teman-teman mendapatkan hadis-hadis seperti ini dari oknum-oknum yang bertujuan untuk membodohi kita, maka kita sudah memiliki bekal wawasan untuk menyikapinya, kan gitu. Adapun teman-teman, untuk jawaban dari syubhat-syubhat lainnya yang bertebaran di internet, teman-teman dapat membaca di e-book kami Menjawab Pertanyaan dan Tuduhan Terhadap Islam, edisi ringkasan. E-book ini gratis ya. Link downloadnya ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Adapun untuk pembahasan kali ini teman-teman memang belum termuat di e-book yang ada ini. Namun insya Allah akan kita update di versi revisinya nantinya atau versi fullnya nantinya gitu ya. Jadi teman-teman sering-sering pantau email dari kami maupun sosial media saya untuk mendapatkan updatean terbarunya nantinya, oke? Namun kalau teman-teman pengen baca versi bukunya gitu ya, e-book kita memang belum dicetak ya. Namun teman-teman dapat baca buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam, tulisan Ustadz Insan Mukoginta. Buku ini teman-teman beliau tulis untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan non-muslim kepada Islam. Link bukunya juga ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Hadis yang digunakan ini teman-teman merupakan hadis yang termuat dalam Musnad Imam Ahmad yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man ba'al khamra falyushaqqis khanadira. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual khamar atau arak, hendaklah ia menyembelih atau memotong-motong daging babi, yakni maksudnya menghalalkan dagingnya gitu ya. Redaksi hadis ini teman-teman secara literal memang terdengar aneh. Karena bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW memerintahkan penjual arak atau khamar untuk juga menghalalkan daging babi. Sedangkan sudah jelas khamar dan babi keduanya itu adalah haram secara mutlak sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman teliti ya, teman-teman pasti memahami maksud dari hadis ini. Jadi hadis ini teman-teman itu menggunakan jenis retorika yang dalam kaidah usul fiqh itu disebut sebagai tahdid, yang artinya ungkapan berupa ancaman, di mana sebuah perintah atau amar istilahnya itu bermakna larangan atau nahi dalam istilah kaidahnya. Dengan kata lain teman-teman, sebenarnya perintah dalam hadis ini itu sebenarnya sebuah ancaman yang bermaksud melarang. Konsep retorika satir begini itu disebut tahdid dalam kajian usul fiqh gitu ya. Jadi teman-teman, dalam kajian usul fiqh, sebuah kata perintah atau amar istilah Arabnya, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran khususnya, itu tidak melulu bermakna harus atau wajib untuk dikerjakan. Tetapi sebuah kata perintah dalam bentuk fi'il amar itu juga bermakna lain sesuai dengan qarinah atau petunjuk yang menjadi indikator dalam ayat atau hadis terkait. Sehingga sebuah kata perintah, khususnya dalam Al-Quran maupun hadis, itu bisa juga bermakna sebatas anjuran, bermakna kebolehan, bermakna petunjuk, bermakna memuliakan, peringatan, dan seterusnya sampai kepada 15 jenis makna. Dan salah satunya itu adalah bermakna ancaman, yakni tahdid, seperti itu ya. Ya teman-teman, contoh dari retorika tahdid dalam penggunaan sehari-hari, itu seperti ibu kita yang mengatakan, main terus, atau seperti mengatakan tidur terus, seperti itu ya, atau yang semisal dengannya.
Nah, perintah di kalimat ini itu kan bermakna sebaliknya, karena dia berfungsi sebagai ancaman. Atau kalau kalimat yang lebih sopannya lagi seperti contohnya, mainlah api jika tidak takut terbakar. Atau mainlah pisau jika tidak takut terluka, seperti itu. Nah, kata perintah pada kalimat ini itu bermakna ancaman atau tahdid, yakni dipahami sebagai larangan yang maksudnya itu hindarilah atau waspadalah. Walaupun menggunakan kata perintah kan gitu. Hal ini teman-teman juga seperti yang berbunyi dalam Al-Quran, dalam Quran surah Fussilat ayat 40 yang berbunyi, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kata perintah lakukanlah pada ayat ini itu bukan bermakna secara harfiah perintah yang harus diikuti, melainkan sebagai tahdid, yakni ancaman di mana perintah di sini itu bermakna larangan yang harus dihindari. Indikator atau qarinah yang menjadi tanda kenapa kata perintah di sini dipahami sebagai ancaman adalah karena pada lanjutan kalimat pada ayat ini berbunyi, dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi terkesan satir gitulah ya. Begitu pula teman-teman perintah menyembelih daging babi untuk penjual khamar dalam hadis tadi itu bukanlah bermakna perintah secara harfiah yang harus diikuti, melainkan itu bentuk ancaman larangan yang harus dihindari dan peringatan terhadap dosa yang ada di baliknya. Bahwa menjual khamar itu sama saja seperti menghalalkan daging babi. Karena keduanya itu sama-sama haram dan keduanya itu juga sama-sama berdosa kan gitu. Jadi maksudnya teman-teman, kalau kamu menjual khamar atau minuman mabuk, minuman arak, ya itu nggak ada bedanya dengan kamu memakan babi. Karena sama-sama haram kan gitu. Nah, di sini kita juga bisa memahami bahwa ancaman dalam bentuk satir ini bisa muncul karena sepertinya di masa silam, sebagian orang-orang Arab menganggap menjual dan memakan babi itu lebih berdosa daripada meminum dan menjual khamar atau arak. Ya, fenomenanya sama seperti sekarang teman-teman, di mana orang-orang di perkotaan atau di kawasan tertentu ketika disodori daging babi itu merasa jijik, merasa berdosa seperti itu. Tapi kalau minum arak dan minuman yang memabukkan seperti anggur, tuak atau semacamnya seperti itu dianggap tidak sejijik dan seberdosa haramnya babi. Padahal bobot dan keharaman kedua benda ini kan tetap sama seperti itu ya. Oleh karenanya teman-teman, sebenarnya kalau kita bisa membaca hadis ini secara teliti, maka tanpa perlu pembahasan panjang lebar seperti ini, kita sudah dapat memahami maksud dari redaksi hadisnya itu. Bahwa hadis ini adalah hadis yang menggunakan retorika satir, di mana makna dari hadis ini adalah kebalikan dari redaksi teks harfiahnya. Yakni perintah yang dimaksud itu adalah bentuk larangan yang harus dihindari karena itu berupa ancaman atau tahdid dalam istilah kajian usul fiqhnya. Dan ini teman-teman bukan penjelasan karang-karangan saya saja seperti itu ya. Karena kalau teman-teman membaca kitab Musnad Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, hadis ini juga sudah diberi penjelasan oleh kalangan ulama, di mana dalam kitabnya disebutkan, berkata Al-Khattabi, kalimat memotong babi pada hadis ini adalah perumpamaan untuk larangan memakannya. Dan maksudnya adalah untuk menegaskan dan memperberat larangan tersebut. Dengan mengatakan, siapa yang dibenarkan menjual arak, maka hendaklah ia dibenarkan pula untuk memakan babi. Karena keduanya sama-sama haram dan berdosa. Yakni jika kita tidak dibenarkan memakan babi, maka janganlah kita juga membenarkan menjual arak. Dan ini adalah perintah yang bermakna larangan. Ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yakni ancaman atau tahdid itu ya. Yakni barang siapa yang menjual arak, maka hendaklah ia menjadi tukang jagal babi. Begitu bunyi hadisnya ya. Di bawahnya kemudian teman-teman disebutkan pula bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu mengomentari bahwa maksud hadis ini yaitu Rasulullah tidak memerintahkan untuk menyembelih babi secara harfiah, tetapi untuk memperingatkan besarnya dosa penjual arak. Begitu pula Imam Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidqar itu dikatakan bahwa ini bukan tentang kebolehan menyembelih babi bagi orang yang menjual khamar gitu ya. Akan tetapi ini adalah celaan dan teguran, yakni barang siapa yang menghalalkan penjualan khamar padahal Allah telah mengharamkannya melalui Rasulullah SAW, maka janganlah ia mengharamkan penjualan babi. Ya, dari sini dapat dipahami bahwa sepertinya orang-orang ketika itu menganggap menjual daging babi itu adalah aib.
sedangkan menjual khamar itu dianggap wajar. Hadis ini teman-teman serupa dengan hadis yang berbunyi seperti ini, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dia dalam meninggalkan makanan dan minuman. Maksudnya Allah tidak butuh kepada puasa yang dilakukannya pada bulan Ramadan, seperti itu ya. Nah, mengenai hadis ini, Imam Ibnu Battal itu menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini bukanlah perintah untuk tidak berpuasa jika kita tidak mampu meninggalkan perkataan dusta. Akan tetapi maknanya itu adalah tentang peringatan keras dari perkataan dusta itu sendiri. Di mana hadis ini mirip dengan hadis tadi, barang siapa yang menjual khamar atau minuman keras, hendaklah ia mencincang babi. Yakni maknanya beliau tidak memerintahkan untuk menyembelihnya, akan tetapi memperingatkan besarnya dosa penjual khamar. Seperti itu gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman dapat disimpulkan bahwa hadis terkait itu tidak dipahami sebagaimana redaksi literalnya, sebagaimana redaksi harfiahnya, melainkan dipahami sebagai bentuk ungkapan satir untuk tujuan ancaman atau tahdid istilahnya. Di mana perintah dalam teks redaksi tersebut itu bermakna larangan, yakni larangan menjual arak, menjual khamar atau minuman keras, minuman mabuk. Karena perbuatan itu, dosanya dan ancamannya itu juga sama seperti dosa dan larangan menjual serta memakan daging babi. Jadi jika Anda memahami bahwa menjual dan memakan daging babi itu haram, maka menjual dan meminum arak itu juga sama haramnya, gitu maksudnya ya. Hadis ini teman-teman secara tidak langsung itu juga seolah-olah menyindir fenomena yang terjadi sekarang ini, di mana banyak dari kita atau perkenalan kita yang anti dan merasa berdosa ketika memakan makanan yang mengandung babi, yang katanya itu haram. Namun sebaliknya teman-teman, ia kemudian permisif atau merasa tidak apa-apa kalau mencicipi arak. Ya, bisa kita lihat dari akun-akun channel orang-orang Islam, channel artis-artis atau seleb yang beragama Islam, di konten-konten mereka itu secara terang-terangan mempromosikan minuman mabuk di videonya. Dipampang seperti itu di atas rak maupun di atas meja gitu ya. Jadi mereka menerima tawaran kerjasama sponsorship dengan produsen minuman memabukkan. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis itu. Kalau Anda merasa bekerja sama dengan produsen minuman mabuk dan Anda mempromosikan dengan memampang botol-botol minuman mabuk itu, ya sekalian aja Anda juga mempromosikan makanan olahan babi. Babi panggang kerupuk babi, atau makanan pork lainnya. Karena ya nggak ada bedanya. Sebab keduanya sama-sama haram, keduanya sama-sama aib ya. Nauzubillah. Begitulah maksud dari hadis ini. Ya, lebih lanjut teman-teman, untuk tambahan informasi aja ya. Hadis ini sebenarnya walaupun dapat dipahami maksudnya, namun secara ilmu mustalah hadis, hadis ini dikomentari sebagai hadis dhaif. Karena ada satu perawinya yang majhul hal, yakni kondisi di mana sang perawinya itu tidak disikotkan oleh ulama jarah wa ta'dil. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa riwayat hadis dari seorang yang majhul hal itu adalah tidak diterima karena keadaan perawi yang belum teridentifikasi secara jelas, seperti itu ya. Tapi ya, bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Untuk jawaban dari syubhat-syubhat lainnya, teman-teman dapat membaca di e-book kami yang berjudul Menjawab Pertanyaan dan Tuduhan Terhadap Islam, edisi ringkasan ya. E-book ini gratis dan link downloadnya itu ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar sama di bawah video ini. Adapun untuk pembahasan kali ini, ya memang belum termuat di e-book ini ya, namun insya Allah akan diupdate di versi revisinya atau versi fullnya nanti. Jadi teman-teman sering-sering aja pantau email dari kami maupun pantau sosial media saya agar tidak ketinggalan informasi update terbarunya gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen baca yang versi bukunya, ya sekali lagi e-book kita memang belum dicetak gitu ya. Tapi teman-teman dapat membaca buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam oleh Ustaz Insam Mokoginta. Buku ini menjawab berbagai pertanyaan dan syubhat yang dilontarkan non-muslim terhadap Islam. Link buku ini juga ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan kalau video ini bermanfaat, klik juga like dan share-nya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe, tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini Edukun Serang Material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website.kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.